Assalamualaikum. Ya, teman-teman, saya hari ini lagi kepikiran tentang pendidikan. Bukan tema yang berat ya, seperti biasa, selintas-selintasan sajalah apa yang terpikir. Yang jelas ada 2 nama yang sekarang terlintas di pikiran saya dan saya coba, eee, membongkar-bongkar rak lagi ada 4 buku yang ditulis oleh 2 penulis ya. Yang pertama lokal kita Ki Hajar Dewantoro dan yang kedua Paulo Freire. Ya, yang pertama kayaknya sudah sering ya, kita kita semua tahulah Bapak Pendidikan Nasional kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Tapi yang kedua Paulo Freire ini sebenarnya saya kenalan sama dia itu lucu, kenal sama tokoh yang satu ini itu menarik. Jadi waktu saya di pesantren, ada di pesantren itu ada dapur dan ada tempat makan gitu, nggak jauh. Jadi dari tempat masak dan ke tempat makan itu nggak jauh. Nah, saya seringkali memang main di sekitaran situ. Ya bukan main sih, duduk di situ gitu kan terus. Nah, ada satu sela kosong itu yang banyak kertas-kertas nggak terpakai. Nah, saya itu dapat fotokopian. Sampai sekarang saya masih belum tahu loh, itu punya siapa ya. Itu kayak kebuang itu fotokopian. Saya malah nggak ngerti itu fotokopi atas buku apa. Yang jelas tuh di situ disebutkan tentang pandangannya Paulo Freire. Bacanya gimana? Paulo Freire. Kelihatan banget ya nggak ngerti dunia pendidikan. Karena ini kalau teman-teman yang kuliah pendidikan mesti wah udah katam ya. Kalau di waktu di pesantren yang saya temu pertama itu saya suka karena di situ dia cerita ada 2 sistem gitu, 2 pendekatan cara mendidik itu pedagogik, andragogik gitu. Tentang gaya anak-anak apa gaya orang dewasa gitu. Terus disebutin tokoh-tokoh yang pandangan siapa. Nah, ada nama ini dan saya tuh seneng banget gitu terus. Sehingga pada Eee, dapat buku ini akhirnya nih. Ini udah belum terlalu lama saya beli buku ini pendidikan. Ya cerita tentang, eee, perjuangannya Paulo Freire di apa ya, pendidikan di tempatnya dia ya, di daerah-daerah. Dia ini kan tinggalnya di daerah yang, eee, marginal, pinggir. Jadi bagaimana pendidikan itu, ada di sana. Ini juga Paulo Freire, kalau ini lebih ke politik ya, politik pendidikan. Tapi ada serupa juga. Eh, kalau Ki Hajar Dewantoro ini sebenarnya buku yang kelihatannya sederhana, buku lama, tapi saya berat sekali menyelesaikannya karena banyak sekali nukilan-nukilan dalam bahasa Belanda. Jadi saya nggak banyak ya nggak ini. Saya harus harus ulang-ulang membacanya. Dan ini 2 buku, yang satu ini terkait pendidikan, yang ini kebudayaan. Sama-sama Ki Hajar Dewantoro. Kelihatannya banyak banget bukunya ya dibaca. Tapi ternyata bacanya, ya saya baca sih sebenarnya, tapi enggak, beberapa hal masih jadi pertanyaan di kepala saya. Tapi di antara dua penulis ini, dua tokoh ini dari 4 buku yang saya ceritakan tadi itu, semuanya sih sebenarnya bagaimana agar apa namanya pendidikan itu tidak lepas dari akar. Bahkan kalau saya lupa di buku yang mana ya, Paulo Freire itu pernah menganalogikan tentang belajar membaca, tapi dengan tema kehidupan yang tidak relate dengan kondisi anak. Itu katanya lucu gitu ya. Jadi orang misalnya diajarkan, tentang, latar belakang bacaannya itu, misalnya dia di keluarga petani, maka harusnya bacaan dia tentang sawah, tentang gunung, tentang ular di parit. Sehingga anak itu ketika dia membaca kata-kata ular gitu, dia memang pernah melihat ular. Bayangkan ketika dia tinggal di satu perkotaan, dia nggak ngerti itu ular, ngertinya kecoa, kucing, garong gitu kan. Binatang-binatang yang ada di sekitar dia karena dia mungkin rumah kumuh di pinggiran kota kota gitu. Maka dia yang dia pahami tentang binatang itu ya kecoa, tikus got gitu kan. Sehingga ketika ada kata-kata yang dia nggak relate, jadi apa? Sehingga dia akhirnya
membaca itu menjadi sebuah sebuah hal yang berjarak dengan anak. Kalau saya sih membacanya begitu ya. Jadi tokoh-tokoh ini sama. Jadi Pak Kiai Zalontoro pun begitu. Bagaimana harus ada rasa nasionalisme. Pendidikan harus mendekat dengan budaya kita sehingga kita itu tidak berjarak. Kayaknya ini evaluasi lah buat kita semua. Seringkali yang ada di kepala kita awal-awal dulu belajar membaca itu bunyi sesuatu yang hanya terdengar. Padahal sebenarnya kata itu kan dalam rangka membawa makna. Nah kalau kata itu hanya sekedar bunyi, ya udah nggak ngerti maknanya gitu. Saya ingat puisinya Rendra yang Sajak Sebatang Lisong. Di situ ada 2 kali dia menyebut dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Dia menyebut angka, tentu ini angka di saat dia menuliskan itu. Ini kan tahun 77. Tapi sekarang coba berapa anak yang tanpa pendidikan? Ini kan perlu kita evaluasi. Atau misalnya berpendidikan pun ternyata dia itu nggak ngeh gitu. Apa yang dia katakan. Sederhananya adalah betapa rendah tradisi literasi kita, tradisi membaca kita. Dan bisa jadi sumber masalah rendahnya tradisi membaca itu justru karena awal dia belajar membaca tidak terhubung langsung dengan kehidupan. Tidak terhubung langsung dengan kehidupan. Jadi kalau Paulo Freire kan dia di latar belakang dia juga orang kalangan yang tidak miskin. Jadi mestinya ya tema-tema bahasan kita itu tema-tema yang belum lama saya nonton film sama anak-anak Elona Holmes. Dia adiknya Sherlock Holmes. Ya, dia 3 bersaudara, ibunya aneh, dia nggak nyekolahin si anaknya yang Elona ini nggak disekolahin. Elona ini sebenarnya kebalikan dari kata alone. Jadi memang disetting oleh ibunya untuk hidup sendiri. Dia nggak punya teman, dia tidak sekolah, dia bahkan tidak memanggil guru ke rumah. Di gurunya itu adalah ibunya sendiri. Ya belajar sendiri bersama ibunya, tapi apa yang dipelajari adalah kalau bahasa ibunya itu katanya dia sedang membekali apa yang dibutuhkan anak itu kehidupannya nanti. Jadi justru malah relate. Dan rasanya itu justru solutif dibanding kita memaksakan anak-anak kita belajar hal-hal yang tidak nyambung dengan kehidupannya dan bahkan ketika nanti lulus pun dia nggak ngerti itu buat apa. Saya pernah bertanya di mata kuliah statistik dan diketawain sama teman-teman pertanyaan saya, tapi dosennya malah memberikan apresiasi. Pertanyaan saya gini, ketika dosen statistik atau makro ya? Statistik. Berarti kan dia berikan rumus statistik panjang gitu. Terus pertanyaan saya itu gini, maaf Pak, itu buat ngitung apa ya Pak ya? Gitu. Teman-teman tuh ketawa karena dipikirnya saya pertanyaan tolol gitu ya. Masa jawabnya itu buat ngitung apa? Ya itu kan ngitung itu kata beberapa teman jawab. Tapi maksud saya itu gini loh. Kita bikin rumus sepanjang itu buat apa sih gitu? Di kehidupan nyata itu buat apa sih? Gitu. Yang sering kali itu statistik sama makro ya. Makro itu kadang-kadang dilihat utuh gitu. Ketika dilihat terus saya menghitung apa tingkat per kapita. Padahal kan variabel atas perhitungan itu luar biasa banyak gitu. Jadi akhirnya ketika kita nanti di kehidupan nyata itu ini apaan ya? Jangan sampai anak-anak kita nanti suatu hari nanti belajar, selesai belajar itu aku tuh lagi ngapain ya? Jadi sebenarnya dia nggak ingat dia main dia belajar. Ngeri kalau gitu kan terjadi ya. Allah alam bisawab. Ya, semoga kita emang benar-benar apa yang kita pelajari, apa yang kita jalani nanti, atau paling tidak kita menguasai, pastikan anak-anak kita menguasai ilmu alat, ilmu yang dengan ilmu itu dia bisa membongkar, menjadi kunci untuk ilmu-ilmu lain. Seperti ilmu alat itu kan bahasa, kata almarhum bapak saya itu ilmu alat adalah bahasa dan logika, bahasa dan logika. Karena keduanya itu digunakan untuk membuka ilmu lain. Jadi
Kalau pendidikan dasar 2 hal itu pun nggak singgung itu. Tadi apa? Bahasa ya, bahasa dan logika. Kalau itu nggak dapet anak-anak, mau apa dia? Di kehidupan sehari-hari malah bengong dia nanti. Nilai akademisnya bagus, tapi ketika di kehidupan nyata, ini apa ya gitu, enggak. Wallahu a'lam bishawab. Salam literasi. Assalamualaikum.